Sejak ronde keempat, ia sudah bermandikan darah. Namun justru berbalik menang KO di ronde ke-9. Inilah laga yang membuktikan ketangguhan seorang Arthur Beterbiev. Penasaran bagaimana cerita dan keseruan pertarungannya? Simak ulasan kami berikut ini. Predikat Arthur Beterbiev sebagai petinju kuat dan tangguh, tentu tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana tidak, petinju asal Dagestan yang kini menyandang gelar WBC, IBF, dan WBO kelas berat ringan ini, telah membukukan 19 pertarungan, yang seluruhnya dimenangkan dengan KO maupun TKO, sejak memulai debutnya di tinju profesional, pada tahun 2013 silam. Dari 19 pertarungannya di tinju profesional, hampir seluruhnya bisa dimenangkan dengan mudah oleh Beterbiev, termasuk dalam laga terakhirnya saat menghadapi Anthony Yarde, tanggal 28 Januari tahun 2023 lalu. Namun demikian, tidak semua pertarungan yang dilakoni Beterbiev bisa dilaluinya dengan mudah, bahkan ada salah satu pertarungan yang bisa disebut sebagai laga paling berat yang pernah dilalui Beterbiev, di mana ia harus menyelesaikan pertarungannya dengan kondisi bermandikan darah. Hal tersebut terjadi saat Beterbiev menghadapi petinju asal Amerika, Marcus Browne, tanggal 17 Desember tahun 2021 silam, dalam laga pertahanan sabuk gelar WBC dan IBF kelas berat ringan yang disandang oleh Beterbiev. Dalam laga tersebut, Beterbiev sebenarnya jauh lebih diunggulkan ketimbang Browne. Pasalnya, meskipun Browne saat itu memiliki catatan pertarungan yang sangat meyakinkan, yakni meraih 24 kemenangan dengan hanya sekali kalah dalam 25 pertarungan, dengan 16 kemenangan KO, namun Browne sama sekali belum pernah memenangkan gelar juara bergengsi. Browne juga baru saja kehilangan gelar juara WBA interim dan gelar WBC silver kelas berat ringan, usai kalah dengan technical decision dari Jean Pascal, tanggal 13 Agustus tahun 2019. Untung saja, Browne kemudian berhasil mencetak kemenangan angka atas Denis Grachev, tanggal 20 April tahun 2021, yang membuatnya masuk sebagai salah seorang penantang wajib untuk gelar WBC dan IBF kelas berat ringan, yang dikuasai oleh Arthur Beterbiev. Praktis, satu-satunya keunggulan Browne ketika itu yakni faktor usia, di mana ia berusia 5 tahun lebih muda dari Arthur Beterbiev. Browne sendiri saat itu baru berusia 31 tahun, sementara Beterbiev sudah berusia 36 tahun. Sementara itu, bagi Arthur Beterbiev, laga ini merupakan laga pertahanan ke-6-nya untuk gelar IBF kelas berat ringan, sekaligus sebagai laga pertahanan keduanya untuk gelar WBC kelas berat ringan. Gelar IBF sendiri sudah dimenangkan oleh Beterbiev sejak akhir tahun 2017, lewat kemenangan KO di detik-detik terakhir ronde ke-12 atas petinju asal Jerman, Enrico Kuling. Sementara untuk gelar WBC kelas berat ringan sendiri, berhasil dimenangkan oleh Beterbiev pada tanggal 18 Oktober tahun 2019, lewat kemenangan TKO di ronde ke-10 atas petinju asal Ukraina, Alexander Gvozdyk. Sebelum laga ini, Beterbiev baru saja mencetak kemenangan TKO di ronde ke-10 atas Adam Daynes, tanggal 20 Maret tahun 2021, untuk pertahanan pertama gelar WBC kelas berat ringan, sekaligus sebagai laga pertahanan kelima untuk gelar IBF kelas berat ringan. Beterbiev sudah tampil menekan sejak awal pertarungan, namun Browne mampu mengatasinya berkat kemampuannya dalam menjaga jarak dengan mengandalkan footwork-nya. Browne yang mengandalkan serangan balik, justru mampu mengungguli Beterbiev dalam 2 ronde awal. Di ronde ketiga, Beterbiev mampu membalikan keadaan. Ia sepertinya sudah menemukan celah untuk menembus pertahanan Browne. Sayangnya, di awal ronde keempat, petaka datang menimpa Beterbiev.
Berawal dari serangan Butterbeef, Brown mencoba melakukan rangkulan, sembari melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah badan Butterbeef. Di saat bersamaan, terjadi benturan kepala antara Brown dan Butterbeef, yang berakibat luka menganga di bagian jidat Butterbeef. Darah pun mulai mengalir deras dari jidat Butterbeef. Namun, kondisi tersebut tidak membuat nyali maupun semangat Butterbeef jadi menurun, dan sebaliknya, ia justru meningkatkan serangannya dan menggempur habis-habisan seorang Marcus Brown. Laksana singa lapar yang baru bangun dari tidur panjangnya, Butterbeef tidak memberikan ruang sedikit pun kepada Brown untuk lolos dari terkamannya. Di akhir ronde kelima dan ronde keenam, Butterbeef nyaris mengakhiri perlawanan Brown. Beruntung bagi Brown, ia diselamatkan oleh bel pertanda berakhirnya pertarungan di masing-masing ronde tersebut. Gempuran tanpa ampun Butterbeef akhirnya membuahkan hasil di pertengahan ronde ketujuh, di mana pukulan bertubi-tubi Butterbeef berhasil menjatuhkan seorang Marcus Brown. Brown masih mampu bangkit dan bertahan, namun ia harus rela menjadikan dirinya sebagai samsak hidup bagi Butterbeef. Di ronde ke-8, Brown mencoba bangkit dan membalikan keadaan. Ia menyasar luka menganga di jidat Butterbeef, namun sayangnya, Butterbeef terlalu tangguh untuk ditaklukkan oleh seorang Marcus Brown. Perlawanan Brown akhirnya berakhir di awal ronde ke-9. Ia tak kuasa menahan gempuran bertubi-tubi Butterbeef sejak awal ronde, hingga membuatnya kembali berlutut. Wasit langsung memberikan hitungan, dan kali ini, Brown sudah tidak mampu bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Pertandingan pun dihentikan, dan wasit memberikan kemenangan TKO bagi Butterbeef. Dan seperti biasa, Butterbeef langsung meresponnya dengan melakukan sujud syukur. Butterbeef pun akhirnya memastikan dirinya sukses mempertahankan gelar WBC dan IBF kelas berat ringan dari ancaman seorang Marcus Brown. Demikianlah ulasan pertarungan antara Arthur Butterbeef versus Marcus Brown, yang digelar pada tanggal 17 Desember tahun 2021, di Bell Center Montreal, Quebec, Kanada. Sebuah laga yang membuktikan ketangguhan seorang Arthur Butterbeef.